Sang Prabu Majapahit mempunyai 7 Dharma Putra, yakni Abdi Dalem atau Pangalasan Winasuka yang diistimewakan. Dharma Putra adalah sebuah jabatan yang dibentuk oleh Prabu Kertarajasa Jayawardhana, Raja pertama Kerajaan Majapahit, yang beranggotakan 7 orang, yaitu Rakuti, Rasemi, Ratanca, Rawedeng, Rayuyu, Rabanya, dan Rapangsa. Adanya jabatan Dharma Putra diketahui dari naskah Pararaton. Rakuti merupakan perwira Majapahit yang berasal dari daerah Pajarakan, sekarang Kabupaten Probolinggo. Menurut Pararaton, pemberontakan Kuti ini karena hasutan Mahapati Halayuda yang sangat ingin menjadi Patih Hamangkubumi. Setelah peristiwa Kuti padam, diketahuilah bahwa Mahapati Halayuda penghasut dan pengadu domba. Oleh karena itu, dia ditangkap lalu dibunuh. Pararaton mengisahkan adanya pemberontakan para Dharma Putra yang dipimpin Rakuti pada tahun Saka 1241 atau tahun Masehi 1319. Pemberontakan ini terjadi langsung di ibu kota Kerajaan Majapahit dan jauh lebih berbahaya dibandingkan dengan pemberontakan Rasemi setahun sebelumnya. Meski demikian, Prabu Jayanegara sekeluarga berhasil melarikan diri dengan dikawal para prajurit Bayangkari yang dipimpin oleh seorang bekel bernama Empu Gajah Mada. Latar belakang pemberontakan Rakuti terjadi karena adanya ketidakpuasan atas kepemimpinan Prabu Jayanegara sebagai raja yang dinilai tidak becus, terlalu lemah, pelin-pelan, mudah termakan hasutan, dan otoriter. Rakuti dan kawan-kawan mengamati dan membaca keadaan ini dengan seksama, bahwa telah terjadi kebubrukan sistem pemerintahan di internal Kerajaan Majapahit, sehingga Rakuti melihat kesempatan bahwa ada celah terbuka lebar yang bisa dimanfaatkan untuk menggulingkan Prabu Jayanegara. Pada akhirnya Rakuti memainkan strategi hasutan untuk dapat mempengaruhi pejabat-pejabat Majapahit agar mau berpihak kepadanya. Ternyata bukan omong kosong. Rakuti berhasil bersama beberapa pejabat Majapahit. Rakuti berhasil mencapai kesepakatan bersama untuk bersekongkol menggulingkan kekuasaan Prabu Jayanegara dan tahta Majapahit. Bahkan beberapa pejabat yang berada di pihaknya memiliki wewenang memimpin 2 kelompok prajurit Majapahit dalam jumlah yang sangat besar. Lebih dari separuh kekuatan pasukan Majapahit berada di pihak Rakuti. Strategi telah disusun demikian rupa dan akhirnya pecah peperangan. Rakuti bersama kawan-kawannya dan pasukannya memimpin pertempuran menggempur Majapahit. Majapahit makin terdesak dan akhirnya harus menerima kenyataan pahit, tidak mampu menahan gempuran Rakuti dan pasukannya. Rakuti menang dan berhasil menduduki tahta Majapahit. Sementara itu, pimpinan pasukan Bayangkara, Gajah Mada bersama pasukannya telah berhasil mengungsikan Prabu Jayanegara dan keluarganya ke daerah Bedander. Operasi senyap dilakukan oleh Gajah Mada, mengumpulkan sisa-sisa pejabat dan pasukan yang masih setia pada Majapahit. Pada perkembangannya, kepemimpinan ternyata Rakuti justru semakin merusak tatanan Majapahit. Tindak tanduknya justru lebih otoriter dan lebih kejam, hingga rakyat Majapahit dibuat menderita. Sehingga kondisi ini justru menimbulkan api dalam sekam. Para pejabat Majapahit yang sebelumnya memihak pada Prabu Rakuti jadi mulai antipati dan tidak menyukai kepemimpinan Prabu Rakuti. Perkembangan ini juga diketahui oleh Gajah Mada, dan akhirnya setelah segala sesuatunya matang, dengan sejumlah pasukan Bayangkara dan sisa kekuatan pasukan Majapahit yang setia pada Prabu Jayanegara, Gajah Mada menggempur Majapahit yang dikuasai Prabu Rakuti. Dalam serangan tersebut, Gajah Mada juga berhasil menyadarkan pejabat Majapahit
dan pasukan Majapahit yang sebelumnya balelo dengan memihak Prabu Rakuti, dan akhirnya justru balik ikut menyerang Prabu Rakuti yang bertahan dengan sisa pasukan yang masih setia padanya. Dalam pertempuran itu, Rakuti, Raudeng, Rapangsa, Trayoyu, dan Rabanya bersama sisa pasukannya terbunuh. Maka berakhirlah pemberontakan Rakuti yang sangat berbahaya bagi Majapahit ini.